Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang pengasihan atau pelet, terutama pelet yang terkenal yaitu pelet jarang goyang. Sebenarnya pelet di Indonesia itu pelet atau pekasih, kalau di luar Jawa disebut pengasihan. Hampir sama, cuman bedanya pelet dengan pengasihan, kebanyakan kalau pelet bisa ditujukan kepada seseorang langsung, umpamanya Fulan binti Fulan atau siapa. Kalau pengasihan kebanyakan umum, meskipun sebenarnya sama antara pengasihan dengan pelet, tujuannya menarik seseorang biar merasa senang terhadap kita, mencintai kita. Secara garis besar pelet atau pengasihan itu banyak, cuman yang melegenda di Indonesia dari tahun 1800-an 1700-an ada 5. Sebelumnya emang sebenarnya banyak sih jenis pelet, seperti pengasihan rambut sendana. Kalau di Sunda itu ada namanya pelet silegeterep. Kalau di Jawa banyak macamnya, atau di luar Jawa juga hanya beda istilah. Seperti di Sumatera, selain pekasih, gayung juga, ilmu gayung bisa juga digunakan untuk menarik seseorang dengan cinta kasih. Bahkan menurut riwayat Syafi'i Yaman itu seperti sihir maghribi juga, di daerah Maghrib itu bisa terkena dengan peletnya. Bahkan sihir maghribi itu bisa menarik seseorang lewat lubang kunci. Jadi si hodam itu jin menculik seseorang yang kita target supaya datang ke kita. Nah, kembali lagi ke masalah pelet yang melegenda Indonesia kebanyakan terkena ada 5. Pertama setan kober, pelet jaran goyang, terus pelet semar mesem, pelet Arjuna telor, dan pelet si kukuk mudik atau pelet marongge. Itu 5 pelet yang melegenda. Seperti pelet Arjuna telor itu kebanyakan dipegang oleh para dalang, atau dikenal juga ada istilah pelet Dananjaya, ibarat bengi kayak Arjuna, siang kayak kakek-kakek. Jadi auranya terutama malam itu dahsyat sekali ini pelet Arjuna telor. Dan kali ini saya akan membahas tentang pelet jaran goyang. Pelet jaran goyang sampai sekarang itu masih misterius siapa pendirinya. Cuman menurut sejarah yang menggunakan pelet jaran goyang adalah Nyai Pelet. Nyai Pelet sendiri masih misterius apakah dari mana asalnya. Cuman yang melegenda yang ada di Gunung Ciremai waktu Ki Buyut Manguntapa bertapa di bawah Gunung Ciremai, di kaki Gunung Ciremai, tepatnya dekat Kuningan, daerah Pesawahan. Saya jadi channel YouTube ini pernah jarah. Lagi bertapa, emang guanya sih kecil, hanya bisa masuk badan yang kecil, hanya 2 badan, dan bawahnya ada sungai. Konon di sana itu Ki Buyut Manguntapa digoda oleh Nyai Pelet. Dari situlah mereka bertengkar dan Nyai Pelet dikalahkan dan dibuang ke Gunung Ciremai. Di Gunung Ciremai sendiri ada guha Walet atau guha Nyai Pelet. Menurut sejarah tempat Nyai Pelet dibuang dan bertapa di tempat itu. Dan menurut sejarah lagi, Nyai Pelet itu mengeluarkan pelet itu pelet jaran goyang, sehingga untuk menandinginya Ki Buyut Manguntapa juga bikin pelet jaran goyang lagi. Jadi tandingannya, jadi ada pelet jaran goyang versi non muslim, Hindu Buddha sebelumnya, dan versi Islam. Sedangkan pelet jaran goyang ini saya pernah telusuri di Bali juga ada. Kawasan Bali, terutama daerah Singaraja, itu masih banyak ilmu yang mempelajari ilmu pelet jaran goyang. Bahkan menurut penelitian itu seperti kayak ilmu peninggalan calon arang, pelet jaran goyang itu, karena ada level tingkat-tingkatnya untuk daerah Bali. Dan selain di Bali, saya jumpai juga pelet jaran goyang ada di Banyuwangi, daerah Banyuwangi, apalagi daerah Raspuro
di sana masih banyak pelet jarum goyang yang asli. Dan cuman kalau yang di Bali, menurut saya pernah ngobrol dengan orang Bali, pelet jarum goyang itu gak bisa nyebrang pulau. Jadi kalau pakai media itu gak bisa pelet jarum goyangnya, jadi gak bisa nyebrang pulau. Seperti saya kan pernah bikin minyak pelet jarang goyang, ada minyak pelet jarang goyang, dan itu gak bisa untuk nyebrang pulau untuk versi yang sebelum, untuk versi pelet jarang goyang Nyai Pelet. Kebanyakan yang daerah Bali dan Banyuwangi itu minyak pelet jarang goyangnya versinya dari Nyai Pelet. Dan untuk daerah Cirebon, Jawa Tengah kesini yang sekarang kebanyakan pelet jarang goyang versi Ki Buyut Manguntapa. Jadi pelet jarang goyang ini ada dua versi, dan kesini yang menjadi legenda dari pelet jarang goyang itu Ki Badidin. Jadi Ki Badidin pernah dihina oleh wanita, kemudian dia bertapa di Cirebon Gida mengamalkan pelet jarang goyang. Konon disebut jarang goyang itu kayak jaran itu kuda lumbing itu, kalau dibacakan itu dia bisa hidup sendiri. Dan ada sebagian versi pelet jarang goyang itu, jika ingin mempelajari ilmu pelet jarang goyang itu, kalau dulu itu mengambil bagian pohon pisang. Ada pohon pisang, ada bagian yang seperti benang, yang putih diambil. Kita puasa, kalau dulu kuatnya puasa ngebleng kayak pati geni, kayak mutih. Nanti kalau udah 7 hari dibacakan, biasanya itu dari kejauhan pohon pisang itu bergerak sendiri, malah menghampiri kita. Jadi kalau pelet jarang goyang yang versi dulu itu bisa menggerakkan benda mati. Jadi karena itu digerakkan oleh hodam. Tapi untuk yang sekarang, karena banyak yang gak kuat tapanya, pelet jarang goyang banyaknya menggunakan energi mahabbah. Jadi pelet jarang goyang itu ada yang menggunakan hodam, ada yang menggunakan mahabbah. Tapi intinya sama, buat menarik seseorang biar ingat terus, biar cinta sama kita. Terus ada, kalau yang saya pegang pelet jarang goyang ini versi dari Cirebon, dari seorang dari pesantren dulu dari Cirebon, saya ijazah versi dari Ki Buyut Manguntapa. Dan di Cirebon juga banyak versinya, banyak lapatnya gitu. Ada yang hanya jarang goyang saja, ada yang jarang goyang dengan pengobatannya. Gitu. Ada dua, ada hanya jarang goyang saja, nggak ada pengobatannya. Yang lebih ekstrim itu ada berikut pengobatannya, karena banyak yang gila. Tapi dalam tanda kutip, gak semua pelet bisa kena kepada seseorang, karena yang namanya pelet atau santet itu tidak kena kepada orang yang tidak ada hubungan. Jadi kalau kita melet seseorang itu harus ada hubungan dulu. Jadi nggak bisa kita melet seseorang yang gak kenal, artis di TV gak akan kena, karena gak kena nanti ingat kepada siapa. Jadi harus ada hubungan, apalagi ada masalah, kita disakiti hati, menyakiti. Makanya hati-hatilah, jangan menyakiti hati orang lain, terutama mau perempuan mau laki-laki, karena dengan menyakiti hatinya dia akan berusaha menarik orang yang menyakiti hati biar tambah cinta, jadi berbalik, tadinya benci jadi cinta. Itu bukan lebih mudah, lebih cepat reaksinya kalau orang yang punya masalah dengan kita. Seperti santet juga sama kayak gitu. Jadi gak mungkin orang dipelet tanpa ada masalah atau gak ada hubungan. Kalau kita diputuskan, kita ditolak cinta, baru disitulah orang menggunakan pelet. Karena pelet itu muncul dari akibat sakit hati. Makanya hati-hati, jangan menyakiti hati orang. Dan orang yang telah menyakiti hati, meskipun dia punya bentengan, kebanyakan 80% pasti kena. Kenapa? Karena dia salah. Jadi kalau orang gak punya salah, gak akan kena pelet, karena gak ada hubungan. Jadi pelet itu kena kepada orang yang ada masalah. Jadi seperti suaminya selingkuh ditarik bisa, atau ceweknya selingkuh, atau orang menghina kepada kita menggunakan ilmu pelet bisa. Tapi dalam tanda kutip, meskipun yang ada masalah juga ada orang-orang tertentu yang sulit kena pelet, terutama orang yang dilindungi oleh arwah leluhurnya, orang yang suka tawasul, itu agak sulit. Tapi tetap sesulit apapun orang ada lemahnya. Makanya saya pernah bilang,
80% pelet itu kena. Kena itu ada dua macam. Begitu ingat kepada kita dia menghubungi, ada juga terutama perempuan dia nahan dia ada ego, gengsi. Jadi orang yang kuat nahan penderitaan itu sulit kelihatan pelet, meskipun dia kena. Ingat dia nahan, karena pelet itu tetap bisa nahan. Cuman kalau orang nahan lama-lama akan jebol juga karena gak kuat. Kecuali kalau dia gak nahan, mengobati ya netral, karena di atas langit ada langit. Karena banyak yang kata saya perempuan umpamanya, Pak tapi saya menolak cowok, tapi jadi ingat terus selama seminggu kayak orang gila. Kasih air, alhamdulillah sembuh. Dan orangnya melet gak tahu reaksinya apakah kena enggak, padahal kena. Jadi kita memelet seorang itu sulit diketahui reaksinya, karena perasaan cinta itu di dalam dada gak kelihatan. Jadi kita menggunakan pelet, pernah gak nih pelet? Sulit, karena perasaan cinta itu sulit diungkapkan, kecuali kalau yang orang yang gak sabar kelihatan dari perilaku, seperti orang yang WhatsApp diblok jadi dibuka, itu diantaranya. Dan pelet jarang goyang ini kebanyakan sih ada dua pengaruhnya, ada yang mempengaruhi pikiran, ada yang mempengaruhi syahwat. Dan orang yang mempelajari ilmu pelet jarang goyang yang udah tingkat tinggi itu biasanya ada hodam harimau goib yang mendampinginya. Kebanyakan sinen dulu itu pegang ilmunya itu kalau nggak jarang goyang ya semar mesem. Makanya kalau sinen dulu kalau ada hajatan panggung di bawahnya suka ada penampakan harimau goib, itu udah pasti dia pegang pelet jarang goyang. Jadi pelet jarang goyang ini sungguh dahsyat dan jarang orang yang tahu. Tapi kalau di Google mungkin orang bisa cari nih, banyak kalau tadi. Tapi jarang goyang yang asli itu bukan masalah lapanya, tapi ijazahnya. Makanya saya di sini nggak bisa menijazahkan online gini. Harus kalau ingin mempelajari ilmunya silahkan mau datang ke tempat saya ijazahkan mahar seikhlasnya. Karena harus berhadapan gini untuk ilmu jarang goyang itu. Kalau lapan mungkin banyak sih di Google boleh cari, tapi beda kebarokahannya. Karena orang dengan berhadapan dengan satu guru meskipun satu ayat beda manfaatnya. Terus biar tahu tata caranya. Ini pelet jarang goyang tata caranya menerapkannya bagaimana. Jadi kalau ingin berguru tentang ilmu lebih baik datang, meskipun jarak itu nggak ada masalah, harus berkorban. Datanglah. Kalau untuk keilmuan saya seikhlasnya, kecuali kalau berbentuk saya udah bikin bentuk seperti minyak pelet jarang goyang, nanti saya videokan. Ada juga minyak pelet jarang goyang. Tapi kalau seandainya saya ingin mempelajari ilmunya bagaimana caranya, silahkan datang ke tempat saya, boleh komentar, minta nomor WhatsApp. Saya untuk ilmu nggak ditentukan mahar, hanya seikhlasnya, ngasih gak ngasih terserah. Itu sebagian daripada tentang pelet jarang goyang. Di antaranya lapanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata ajiku si jarang goyang, tak goyang ing tengah latar upat gula we benang. Persahabat ke gunung bur, persahabat ke lembah Bangka, persahabat ke omak gede sirap, persahabat ke artinya wong sebutkan tetap sida dan sira gunung ya era ing sun sing nambani. Itu salah satu mantra pelet jarang goyang. Tapi ada lagi mantra yang satu lagi, malah itu ada dengan ilmu pengobatannya. Jadi kalau jadi kita narik lagi ilmu jarang goyang udah kena, bisa ditarik lagi. Itu pelet jarang goyang. Biasanya itu lelaki ritualnya itu paling bagus itu pakai puasa mutih. Jadi hanya buka air dan nasi putih satu piring selama 7 hari. Tapi boleh puasa biasa atau diwiri juga boleh, tergantung. Jadi amalan itu sebenarnya paling hebatnya itu kalau kita mengamalkan setelah sholat atau mau tidur atau ketika akan mandi diamalkan. Itu diantaranya membahas tentang pelet jarang goyang. Malahan pelet jarang goyang itu kalau kena kepada seseorang, orang yang kena itu dia akan terbayang terus. Itulah keistimewaan jarang goyang. Jadi kebayang kita, malahan ada yang sampai tingkat tinggi melihat tiang itu kayak wajah kita atau orang lain kayak kita, itu reaksi jarang goyang.
Beda dengan pelet Maroongge, sikuk mudik. Kalau sikuk mudik itu orang nggak betah diam di rumah, dia ingin pergi terus. Kalau jarang goyang kebayang-bayang, jadi benda apapun terlihat seperti kita. Karena pernah juga ada orang yang mungkin karena ya tetap Allah yang ngabulkan, beli minyak pelet jarang goyang, dia narik ke seseorang dan seseorang itu kena, cuma lamanya dia nahan. Kan perempuan kalau nahan gitu, yang melet itu laki-laki. Dan curhat kata perempuan itu melihat tiang, melihat orang lain itu kayak dia aja kebayang terus. Jadi itulah kedahsyatan salah satunya pelet jarang goyang. Tapi dalam tanda kutip gak semua orang bisa kena, karena orang tetap intinya jar pelet itu nembak seseorang. Ada yang bisa kena tembak langsung, ada yang mungkin dia pakai jaket anti tembak kan gak langsung kena. Tapi kalau terus-terusan diwiridin ya insya Allah lah benar kena. Cuman ada waktu ada yang langsung kena. Kecuali orang yang gak tahan penderitaan. Ada pernah cewek yang melet laki-laki. Laki-laki itu cenderung cepet karena dia gak bisa nahan langsung. Tapi beda dengan laki melet cowok. Laki-laki melet cewek. Cewek itu agak sulit karena dia bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi agak lama. Tapi kembali lagi ke pribadinya. Jadi menurut saya pengalaman 80% pelet itu bisa kena, tapi 20% juga kebanyakan gak kena. Jadi kebanyakannya kena, cuma yang kena tadi karena ada yang langsung bereaksi, ada yang nahan. Kebanyakan nahan, selama dia tidak mengobati, menetralisir, insya Allah kena lama-lama jebol. Itu diantaranya tentang pelet jarang goyang yang melegenda. Karena banyak versinya, ada yang versi dari Bali, ada yang dari Banyuwangi, ada yang versi menurut saya versi Cirebon yang dipopulerkan dengan Ki Badidin dan Ki Buyut Manguntapa, di mana Ki Buyut Manguntapa bertarung dengan Nyai Pelet yang dibuang ke Gunung Ciremai. Nah, dari situlah sampai sekarang Nyai Pelet itu masih misterius karena kemungkinan dia masuk ke alam gaib. Siapakah tokohnya Pelet ini sampai sekarang masih perdebatan, karena di lingkungan Gunung Ciremai yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang itu ada legenda makam Nyai Rongeng. Apakah dia masih berhubungan dengan Nyai Rongeng atau beda, walau alam. Karena itu sulit penelitiannya dan itu mungkin harus mediumisasi dan gak sembarangan bisa menarik Nyai Pelet ini, kecuali kalau kita jarah ke tempatnya langsung, mungkin bisa berdialog dengan Nyai Pelet langsung. Demikian pembahasan saya tentang pelet jarang goyang. Semoga menambah pengetahuan dan menambah ilmu tentang masalah pelet ini. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlihatkan contoh salah satu minyak pelet jarang goyang. Ini ulah diisi pelet jarang goyang, tinggal pakai. Tapi versi orang mungkin beda-beda. Hanya ini saya karena hanya kreatif, karena tidak semua orang mau mengamalkan jarang goyang. Saya ingin udah jadi ya berupa minyak seperti ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.